Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang MATLAB atau matriks laboratori. Ketika kita pertama kali menjalankan MATLAB, maka yang tampil adalah jendela desktop MATLAB. Seperti ini. Di antara jendela yang ada pada desktop MATLAB adalah command window. Di jendela inilah segala macam aktivitas berkaitan dengan perintah maupun eksekusi program berada. Perintah atau eksekusi program dapat dilakukan setelah protam atau tanda yang ini. Sebagai contoh di sini misalnya X sama dengan 4 dan Y misalnya sama dengan 4. Dan di sini kita tambahkan perintah misalnya untuk mencari Z, yaitu X kita kali dengan Y untuk misalnya mengetahui berapa jumlah perkalian dari X jika dikalikan dengan Y. Kalian di sini adalah 16. Kita coba dengan contoh lain, misalnya di sini X-nya dengan 10, kemudian Y-nya sama dengan 12. Kemudian kita tambahkan perintah di sini, misalnya adalah X kita kalikan dengan Y. Maka hasilnya adalah 10 kali 12, yaitu 120. Kemudian di MATLAB juga ada operasi dasar aritmatik lain seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga adalah pangkat. Contoh di sini misalnya adalah di sini misalnya nilainya itu 10. Sini hanya nilainya 10, kemudian kita ingin mencari pangkat. Misalnya di sini 10, misalnya kita ingin cari 10, di sini adalah 10, misalnya pangkat 2. Kita tulis saja begini dengan tanda pangkat di sini, simbol pangkat, kemudian kita untuk 10 pangkat 2 yaitu nilainya adalah 100. Kalau misalnya 10 pangkat 3, untuk pangkat 3 di sini nilainya adalah 1000. Bisa juga kita coba dengan operasi aritmatika lain, misalnya 1 kita jumlah dengan 2, kita kali dengan 4, kemudian kita per 3. Sini jawabannya adalah 3,6667. Atau kita dan contoh lain sini 1 tambah dengan 2, kemudian kita bagi 4 dan kita kalikan dengan 3. Ini hasilnya adalah 2,5000. Tapi untuk contoh yang ini dan yang ini bisa kita tuliskan seperti ini. 1 jumlah dalam kurung dan dalam kurung lagi 2 kali 4 tutup kurung, kemudian kita bagi 3. Bagi 3. Kemudian kita tutup lagi. Sini kita lihat untuk hasilnya tetap sama. Untuk penulisnya lebih baik kita tulis begini. Dan untuk yang contoh keempat tadi juga kita tulis
1 tambah dengan 2 per 4 tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 3. Hasilnya tetap sama. Untuk penulisannya lebih, di sini kita menggunakan dalam kurung. Kemudian di aplikasi MATLAB juga ada beberapa perintah untuk membulatkan angka. Misalnya di sini kita sama dengan 10. Nah, di sini misalnya kita untuk perintah pertama kita gunakan round. Maka kita lihat di sini untuk round dia pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Misalnya di sini kan ada X. Jika kita bulatkan ini 8,1 ini dia ke yang terdekat. Maka di sini didapat untuk bilangan bulat terdekatnya dari ini adalah 8. Kemudian yang ini mendekat 9, ini lebih dekat ke 1. Yang ini lebih dekat ke 9 dan ini lebih dekat ke 6. Jadi fungsi untuk round di sini adalah mendekatkan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Ada juga fungsi perintah fix. Nah, kalau fix di sini dia pembulatan ke arah 0. Untuk acuannya dia sama saja di sini juga 8, ini 9, ini 1, ini 9 dan ini 6. Kemudian ada lagi fungsi floor. Nah, untuk floor di sini hampir sama di sini. Dia untuk floor pembulatan bilangan terdekat ke arah minus tak terhingga, dia biar sampai minus tetap pacuannya dia di sini bukan 0. Kemudian ada lagi fungsi chain. Nah, kalau fungsi cell di sini dia untuk 8 sini dia bulatkan ke atas. Ke arah dengan arah plus tak terhingga. Di sini dia untuk 8, di sini dia langsung bulatkan ke 9. Untuk 9 dia bulatkan ke 9 di sini. Oh, untuk 9 dia bulatkan ke 10. Untuk 1 di sini dia bulatkan ke 2. Untuk 9 di sini dia bulatkan ke 10 dan untuk 6, di sini dia bulatkan ke 7. Jadi untuk fungsi sel di sini dia pembulatan ke bilangan bulat plus terdekat. Kemudian ada juga fungsi untuk menghapus. Ini di layar komen di sini kita tulis fungsinya di sini adalah CLC untuk membersihkan halaman command window. Lanjut di MATLAB juga memiliki fungsi untuk meng-create matriks. Contohnya di sini untuk membuat matriks simetri secara otomatis.
Di sini ada fungsi nah, di sini untuk membuat matriks simetri secara otomatis. Di sini kita tulis saja Pascal 4. Di sini untuk 4 baris dan 4 kolom. Untuk membuat juga matriks taksimetri, fungsinya di sini adalah magic. Nah, di sini dia untuk magic dia matriksnya tidak simetris, tidak berurutan. Kita coba mungkin untuk kolom lain untuk Pascal misalnya 5. Nah, dia untuk baris dan kolomnya mengikut dia 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Untuk magic juga demikian. 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Di MATLAB juga ini bisa memiliki fungsi pengurangan atau penjumlahan dua buah matriks. Misalnya di sini kita hapus dulu. Misalnya di sini ada matriks. Ini misalnya X adalah yang tadi. Contoh di sini misalnya seperti tadi. Dan di MATLAB ini juga kita bisa melakukan penjumlahan dua buah matriks, penjumlahan ataupun pengurangan. Misalnya di sini kita definisikan sama dengan Pascal. Jika tidak ingin langsung dikerjakan oleh MATLAB di sini kita tambahkan titik koma untuk melanjutkan ketikan. Ini Y. Ini misalnya 4. Kemudian kita masukkan perintahnya di sini Z1. Untuk perintah menjumlahkan dua buah matriks di sini bisa kita tuliskan misalnya X jumlah dengan Y. Lihat hasilnya di sini. Oh ya, di sini hasilnya di sini untuk matriks X di sini kan yang ini, kemudian ini adalah Y-nya jika dijumlah 1 tambah 16 di sini 17, 1 tambah 2 di sini 3, 1 tambah 20 tambah 1 21. Nah, kita masukkan jumlah juga perintah untuk pengurangan. X kita kurangkan dengan Y. Nah, hasilnya di sini dia mengurangkan. Contohnya di sini 1 dikurangkan 16 dia min 15. 1 dikurangkan 2 min 1 dan seterusnya. Kemudian apabila matriksnya tidak seorde, maka akan terjadi pesan kesalahan. Misalnya di sini kita contohkan X misalnya
Pascal 4. Tapi Y-nya di sini dia magic 3. Nah, jika kita ingin menjumlahkan ini, kita jumlah dengan Y, maka akan muncul pesan error karena di sini matriksnya tidak seorde, yang di atas adalah 4 dan di bawah adalah 3. Kemudian di MATLAB juga kita bisa melakukan perkalian vektor. Misalnya di sini kita memiliki sama dengan satu, 2, 3. Dan B 2, 3, 4. Di MATLAB ini kita bisa mengalihkan vektor. Misalnya ini kita alihkan vektor kita kali dengan U. Maka hasilnya akan seperti ini. Vektor kita kalikan dengan U, 2 kali 1, 2. Di sini 2 kali 2-nya 4. 2 kali 3-nya 6. Kemudian ulang lagi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Dan terakhir 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3. Isinya begini. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.